Halo sahabat antusias dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku akan memulai sebuah new series. Satu series yang baru yang akan membahas bagaimana cara memulai bisnis foto dan video kamu. So buat teman-teman yang mau mulai dan start, yuk kita join sama-sama dan berjuang sama-sama. So video kali ini akan membahas tentang lensa kit 1545 yang bisa sebenarnya kamu jadikan alat untuk memulai bisnis foto dan video kamu. So without further ado, let's start. Hal pertama yang bakal kamu notice dari lensa ini adalah murah. Yap, lensa ini murah banget guys. Bahkan kalau kalian search di e-commerce ataupun marketplace, kalian bisa mendapatkan harga sekitar 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah untuk lensa kit ini. Bahkan sebenarnya lensa ini pun sudah nempel sebagai lensa bawaan ketika kamu pertama kali membeli body Fujifilm mirrorless. Yang pastinya dengan harga yang super murah ini, gak ada alasan lain untuk kita gak bisa memanfaatkan fungsinya. Hal yang kedua adalah kecil. Yap, gak bisa dipungkiri lensa kecil ini biasanya cukup ramah dan tidak mengintimidasi klien ketika kita sedang mengambil gambar atau portrait mereka. Biasanya mereka akan nyaman ketika lensa yang kita pakai itu tidak berukuran besar ataupun bulky. Karena mereka terbiasa dengan foto selfie memakai handphone mereka, atau bisa kita sebut sebagai gaya casual selfie shooting mereka. Bahkan kamu juga bisa menggunakan satu tangan saja untuk mengeksekusi foto-foto dengan angle-angle tertentu. Dan karena ukurannya juga relatif small, lensa ini bisa nyelip di bagian manapun dari tas kamera kita. Dan jujur, lensa ini selalu aku bawa ketika melakukan journalism wedding ataupun pre-wedding. Oke, yang ketiga nih, my favorite nih, yaitu stabilization. Yaps, aku pribadi suka banget sama yang namanya stabilization di lensa atau OIS, Optic Image Stabilization. Karena benar-benar bisa menolong kita ketika kita harus menggunakan shutter yang rendah karena low light ataupun kondisi cahaya yang gelap. Yang pasti juga akan menolong ketika kita merecord video dengan mode handheld. Dan yap, buat aku pribadi hampir 70% video yang aku take ketika on the spot job wedding ataupun pre-wedding menggunakan handheld. Karena yang aku kejar adalah momen, gak melulu bokeh yang cantik ataupun artistik maupun nyeni. Yang keempat adalah AF yang cukup cepat dan bisa super close up. Yap, kecepatan AF-nya cukup mumpuni untuk menangkap momen di body-body modern mirrorless Fujifilm yang baru. Saya sudah pakai lensa ini di beberapa body Fujifilm dan cukup puas dengan performance AF-nya. Another favorite adalah super close up. Yap, dengan super close up, dengan jarak yang cukup super close, kita bisa mendapatkan perspektif yang cukup unik dengan lensa ini. Lumayan, bisa menambah variasi gambar ketika kita handover foto-foto yang udah kita kerjakan. Plus, aku pribadi sendiri sering menambahkan close up filter di depan lensa 15-45mm ini guna mendapatkan gambar yang semi makro. Kapan-kapan kita bahas ya soal close up filter di lensa kit ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah angle yang lebar. Ya, dengan angle yang lebar yang kita bisa ambil di 15-45mm ini menambah kesan dramatis di foto yang kita hasilkan atau kita ciptakan. Karena kita dengan mudah menginclude banyak elemen-elemen di foto kita. Tidak seperti lensa bokeh pada umumnya yang mengisolasi subjek atau orang yang kita foto. Tetapi lensa ini membiarkan kita membidik banyak elemen di dalamnya, bermain dengan komposisi dan ide-ide liar lainnya yang mungkin saja kita hilangkan ketika kita mengcapture hanya dengan lensa bokeh ataupun lensa tele. Tapi ingat, semua ini kembali ke style shoot kamu dan juga preferensi foto-foto yang kamu inginkan.
Nah, sekarang kita bakal bahas drawback dari lensa ini ya. Yang pertama, jelas banget lensa ini ringkih karena hampir semuanya terbuat dari plastik. You know lah, cheap materials. Buat aku pribadi, kalau lensa ini rusak, jelas aku akan beli lagi. Karena dengan harga yang super cheap, lensa ini cukup bisa kita ajak untuk eksplorasi. Dan kita lebih menjadi risk taker pada saat ngejob di lokasi yang cukup menantang misalnya. Yang kedua, lensa ini bukan lensa bukaan lebar, 3.5 to 5.6 buat aperture-nya, dan no aperturing, jadi nggak bisa diputar-putar. Semua dikontrol lewat kamera. Jadi ketika style shoot kamu lebih suka mengisolasi subjek, jelas lensa ini bukan lensa yang tepat buat kamu. Tapi balik lagi, masa iya kamu ngejob di lokasi yang eksotis ataupun keren, landscape-nya bagus, semua foto kamu ambil bokeh? Rethink, recompose, and reconsider your shots. Oke, kita masuk kesimpulannya ya. Sebenarnya bisa nggak sih lensa ini kita pakai untuk memulai job foto atau video wedding maupun pre-wedding kita? Jawabannya bisa. Tetapi kalau kamu adalah satu, kamu tipe shooter yang suka ambil angle dengan komposisi lebar dan kamu menikmati ketika mengambil gambar-gambar dengan komposisi yang lebar. Kedua, kalau kamu suka dengan lensa yang ringan, kecil, murah, walaupun itu dengan kualitas plastik, dan you are fine with that, go and take it. Lensa ini cocok buat memulai foto dan video wedding kamu. Ketiga, kalau kamu suka dengan image dengan dove yang sempit, di mana kamu lebih menikmati gambar yang tajam dari corner to corner of your images, lensa ini cocok banget untuk memulai foto video bisnis kamu. Alright, segitu dulu aja ya pembahasan kita kali ini. Bahan-bahan yang aku kumpul ini sebenarnya untuk membantu teman-teman seperjuangan yang baru mau mulai karirnya atau bisnis di fotografi atau videografi. Jadi kedepannya konten-konten yang aku sharing ke teman-teman antusias semua sifatnya menolong dan juga untuk belajar bersama dalam memulai bisnis foto dan video kita. Yuk semangat terus guys, foto-foto dan videonya meskipun dalam keadaan pandemik seperti ini. Oke, saya Jimmy, cabut.